80% orang bekerja di bidangnya itu nggak sesuai sama jurusannya. Kamu salah satunya. Yuk kita lihat pendapat mereka. Halo Kak, selamat siang. Boleh perkenalkan Kak? Nama aku Anissa Seraya, bisa dipanggil Ica. Terakhir aku kuliahnya di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Oke. Dan sekarang aku aktivitasnya bekerja sebagai educational consultant. Berarti kuliah kakak di hubungan internasional, pekerjaan kakak itu di academic consultant. Berarti masih linear ya untuk kuliah sama pekerjaan. Aku mau nanya Kak, kalau dari sisi kakak sendiri, memang mencari pekerjaan yang linear dengan jurusan atau sebenarnya kakak juga masih memungkinkan nih mencari pekerjaan yang tidak linear dengan jurusan kuliah? Menurut kakak lebih milih yang mana nih? Aku lebih memilih pekerjaan yang linear ya dengan jurusan aku. Karena memang kalau di kampus aku sudah belajar gimana caranya public speaking, terus bagaimana caranya berdiplomasi. Karena sebagai educational consultant, aku juga harus nego kepada calon customer. Karena memang kalau educational konsultan itu lebih mirip-mirip seperti marketing dan sales juga. Jadi dari jurusan kuliahku sudah aku dapatkan ilmunya. Jadi ketika aku bekerja aku tidak menemukan kesulitan yang berat Banget ya. Iya, Oke. Kalau misalnya masih linear, istilahnya pembelajaran dari pas kuliah masih bisa dibawa saat industri pekerjaan, benar. Nah, yang kedua nih Kak, kalau menurut kakak nih, salah satu motivasi kakak sampai kakak benar-benar gigih bisa dapetin pekerjaan yang sesuai dengan jurusan perkuliahan, motivasinya itu dimulai dari apa nih Kak? Apakah mungkin kakak sering ngelihat education atau belajar dari YouTube atau dari yang lain-lain Kak? Oke, mungkin ini sedikit menarik ya. Aku lihat dari dulu aku KKN, kuliah kerja nyata itu di salah satu daerah di Sumatera Barat namanya Meninjau. Ya, jadi aku punya program salah satunya itu adalah mengajar bahasa Inggris kepada adik-adik SD. Dari situ aku punya program itu hampir setiap hari, sekitar 25 hari aku punya program untuk mengajarkan adik-adik di SD. Jadi sejak saat itu aku mulai tertarik nih di bidang education. Oke, berarti jadi awalnya itu mulai mengajar adik-adik itu secara gratis berarti Kak? Iya benar, kalau KKN kan kita memang kuliah kerja nyata ya, kita harus buat program untuk daerah seperti itu. Bagus juga sih Kak, benar. Nah, terus kemudian pertanyaan ketiga Kak, menurut kakak nih sampai di detik ini nih, sampai di sekarang kakak bisa berkarir, ada nggak seseorang seperti mindset leader gitu, yang leadership menurut kakak yang bisa diambil ilmu-ilmunya, dan kira-kira itu siapa Kak menurut kakak? Kalau dari pribadi aku sebenarnya adalah mama aku. Oh, oke. Ya, karena mama aku sampai sekarang pun masih bekerja di bidang yang sama, di bidang marketing. Jadi aku lihat kalau seorang perempuan yang masih bekerja, bahkan kalau beberapa pandangan bilang kalau perempuan tuh nggak boleh bekerja lagi setelah menikah. Tapi menurutku melihat mamaku yang bekerja keras membuktikan kalau perempuan tuh masih boleh bekerja. Ada motivasi dari ibu berarti ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Wah, bagus. Pertanyaan terakhir nih, karena kakak kan sudah berkarir nih ya, terus kakak sempet baca-baca atau pernah lihat-lihat, sekarang udah zamannya AI ya, gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak ketakutan mengenai AI bakal menggantikan seseorang karyawan, atau menurut kakak AI itu nggak akan mungkin bisa gantiin karyawan karena sesuatu hal gitu? Sekarang kan teknologi sudah semakin canggih ya. Sebenarnya ada ketakutan tersendiri ya bagi kita untuk sewaktu-waktu AI itu bisa menggantikan kita sebagai karyawan. Benar. Sehingga kita sebagai karyawan bisa kehilangan pekerjaan kita nih karena digantikan oleh AI. Namun pada saat ini kita juga harus berpikir kalau kita bisa juga memanfaatkan AI sebagai penunjang kita untuk bekerja lebih baik lagi. Benar-benar. Seperti itu. Oke, jadi satu sisi mungkin ketakutan, tapi kita bisa membangun motivasi diri lah ya, istilahnya kalau misalkan AI itu setidaknya jadi tools ataupun jadi alat buat bantu kita nih menunjang gimana karir kita bisa sukses ke depannya gitu. Oke, baik teman-teman, jadi ternyata kuliah dengan kerjanya dia linear gitu. Jadi istilahnya adalah teman-teman juga nggak perlu takut nih termotivasi bahwa sebenarnya kerja pun mau linear dengan jurusan kuliah ataupun tidak linear dengan jurusan itu tidak masalah. Yang terpenting dari mindset kita. Terus juga yang kedua adalah cara kita memandang ke depan untuk selanjutnya. Oke, dari saya sekian dulu, terima kasih.